Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah pada halaman berapa ini? 96. Ya, ini 95 ya, 95. Halamannya nggak jauh-jauh ternyata di sini. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlist yang linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Ini mulai halaman 1 loh. Ya, oke, kita akan bahas bangun limas. Ayo mengamati. Pengamatan 1, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bangunan khas Bali. Ya, ini pura kelihatannya, atau orang Bali ini hampir setiap pagar rumahnya itu ada ornamen seperti ini ya. Jadi khas sekali. Beda kalau di Jawa tidak ada. Kecuali orang Jawa yang aslinya Bali. Ya, itu ada seperti ini. Ya. Perhatikan gambar di atas. Tahukah kalian tempat ibadah umat Hindu? Tempat ibadah umat Hindu adalah tulisannya pura, mereka bacanya pura ya. Saya ikut aja. Ya, pada gambar 312 terlihat atap pura berbentuk limas ya. Ini bentuknya limas karena ini alasnya ini segi 4 ya, maka disebut juga limas segi 4. Ini kalau dilanjutkan segi 4 ini ya. Prisma segi 4. Ya, prisma sama dengan ini. Limas sama dengan prisma, hanya saja ujungnya lancip ya, mirip ya. Ujungnya ini lancip kayak piramid gitu ya, membentuk piramid. Terlihat pura berbentuk limas. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tulismu. Ya. Pengamatan 2, perhatikan gambar berikut ya. Wayan membeli lampu LED di pasar malam. Lampu tersebut rencananya akan diletakkan di kamar tidur untuk penerangan. Lampu milik Wayan seperti gambar 3.13. Lampu LED tersebut berbentuk limas dengan alas segi 6. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri ya. Nah, limas segi berapa? Segi 6. Kalau ini gambarnya segi 4 tapi ya. Kalau limas segi 6 ya alasnya berbentuk segi 6 seperti ini ya. Kalau digambar seperti ini. Ya, ujungnya lancip ya kalau prisma. Prisma bener ya. Kalau limas kok prisma, ujungnya itu lancip ya, jadi ini nanti akan ini kebalik Pak Ali. Seharusnya yang di sini bisa kita gambar ininya, titik temunya ini ya, kita tarik ke atas sebagai bertemu ke ujung. Dari sini nanti di sini yang putus-putus. Nah, di sini yang putus-putus artinya di bagian belakang. Nah, gambarnya gini. Ini baru prisma segi 6. Kalau ini kelihatannya segi 4 ini. Oke. Ayo menalar. Pada pengamatan 1 dapat ditulis sebagai berikut. Benda pada gambar 3.2 adalah contoh benda yang berbentuk limas. Ya, limas itu berbentuk seperti piramid ya. Pada pengamatan 2 dapat dituliskan sebagai berikut. Benda pada gambar 3.3 juga merupakan bentuk limas. Limas adalah, nah ini definisi limas ya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu ada beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik pada puncak. Ya, jadi ini walaupun miring, ini disebut sisi tegak juga. Ya, sisi tegaknya miring di sini ya. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dengan jaring-jaring limas ya. Yang paling atas namanya puncak atau titik sudut ya, titik puncak. Nah, di sini adalah rusuk namanya. Sisinya di sini walaupun miring disebut sisi tegak. Ya, disebut sisi tegak, dan sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Oke. Rusuknya jadi limas ya, segi N, banyak rusuknya sama dengan 2N. Jadi kalau ini segi 4, rusuknya 8 ya. Terus kemudian sisi nanti adalah N plus 1, banyaknya N plus 1 ya, banyaknya sisi N plus 1. Jadi segitiga banyak sisi berarti 3 tambah 1 4 gitu ya. Kemudian ini alasnya
Ya, di sini sisi tegak. Ya, walaupun dia itu miring, tembok miring, tapi kita sebut sebagai sisi tegak ya. Ingat ya, jangan keliru. Ya, kok bisa? Nah, Pak Ali juga ngikut saja. Ya, di buku-buku seperti itu. Ya, limas adalah bangun ruang dimensi 3 ya, atau 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi ke N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Oke. Kamu telah mengetahui bagian-bagian dari limas. Sekarang kamu akan mengenal bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan segi ke N, sama dengan prisma. Ya, nama prisma juga segi ke N pada bidang alasnya. Ini prisma segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6 sesuai dengan seginya. Oke, kita lanjutkan. Pada pengamatan 1 dan 2 dapat disimpulkan sebagai berikut. Atap pura ya pada gambar 3.2 berbentuk 5 segi 4. Ya, kita tadi telah mengomentarinya, ini 5 segi 4 karena alasnya segi 4. Kalau alasnya segi 6 ya 5 segi 6, gitu aja. Oke. Ini tips untuk dapat menyelesaikan soal matematika. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tulis yang diketahui. 2. Tulis apa yang ditanya. 3. Tulis penyelesaiannya. 4. Lakukan pengecekan kembali. 5. Tulis kesimpulan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah limas segi apa? Segi 5. Ya, limas segi 5. Oke. Apakah nama bangun di atas lo? Ditanyakan. Limas segi 5. Berapa banyak titik sudutnya? Nah, ini tadi rumus lagi, titik sudutnya. Ya, titik sudut. Titik sudut. Kalau segi 4 berarti N plus 1. Kalau segi 5 nanti 5 tambah 1. N plus 1. Sama dengan sisinya ya, titik sudutnya N plus 1. Oke, sisinya juga N plus 1. Jadi titik sudutnya ada 6, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5 sama puncaknya 6. Ya. Jadi ini jawabannya ada 6. Berapa banyak sisi tegaknya? Kalau sisi tegaknya sama dengan N ya, sisi tegaknya adalah 5. Ya, yang bentuk segitiga. Ya. Jadi tambahkan sebagai rumus sisi tegak adalah N. Jadi ini bukan ya, ini keterangan dari ini ya, sisi tegak sama dengan N. Ya, kalau jumlah sisinya N plus 1. Nah, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya segitiga? Apakah bentuk bangun sisi alasnya? Bentuk sisi alasnya di sini segi 5 sesuai dengan namanya. Berapa banyak rusuknya? Rusuknya ada 5 kali 2 ya, N plus 2 jadi 10 ya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama yang belakang 10 ya. Jadi semuanya ada 10. Kita berapa banyak rusuknya adalah 10. Berapakah banyak seluruh sisi pada 5? Sisinya adalah 5 tambah 1 yaitu 6. Ya. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak 5 selalu berbentuk segitiga. Benar. Setiap alas 5 selalu berbentuk segitiga. Salah. 5 mempunyai rusuk tegak dan rusuk tidak tegak. Ya, ini semuanya rusuk, ya rusuknya tegak saja. Ini salah. Ya, memang rusuk tegaknya miring. Rusuk tegaknya itu tidak tegak, tapi ya hanya rusuk tegak aja namanya ya. Sebutkan sifat bangun limas berikut seperti bentuk sisi. Ya, bentuk sisi ya, yang untuk yang D bentuk sisi segitiga. Segitiga. Kemudian apa lagi? Bentuk sisi rusuk. Rusuk segitiga rumusnya ya, saya tulis ulang di sini rumusnya. Sisi sama dengan rusuk bentuk sisi segitiga. Kalau rusuk di sini adalah N plus 2N
ya berarti untuk kasus ini ya sama dengan 2 kali 5 yaitu 10. Ini rumusnya ya. Kemudian titik sudutnya adalah n plus 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Gambarlah sebuah limas segi 5 beserta jaring-jaringnya. 5 segi 5 beserta jaring-jaringnya. Di sini segi 5 sama dengan ini ya. Pak Ali tinggal menggambar jaring-jaringnya, saya gambar di sini aja. Di sini gambar segi 5-nya. Gambar segi 5-nya. Ya, seperti ini, terus masing-masing ini bentuk segitiga. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kayak bintang. Ya, segitiganya ini semuanya sama. Ya, sebangun. Oke, itu adalah jawaban untuk yang karena nggak ada tempat di sini ya. Untuk jawaban E ya. Ini adalah untuk jawaban E. Kemudian FCT akan membuat kerangka 5 segitiga. Kerangka ini dibuat dari kawat, panjang rusuk tegaknya 15 cm dan panjang rusuk tegaknya 15 cm dan tidak tegaknya adalah 10 cm. Berapa cm panjang kesemuanya? Jadi ini adalah 5 segitiga, kita gambar kurang lebih seperti ini 5 segitiganya ya. Di sini puncaknya ya seperti ini misalnya. Di sini panjang rusuk tegaknya 15, di sini 15, di sini 15, di sini 15, semuanya sama. Dan rusuk tegaknya 5 segitiga ya. Panjang sisinya sama, rusuk tegaknya 10 cm, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Ya. Berapa panjang kawat? Panjang kawat, jadi panjang kawat sama dengan 3 kali 10 tambah 3 kali 15. 3 kali 10 adalah 30, 3 kali 15 adalah 45. Ya, jadi 75 cm adalah jawabannya. Oke. Ini 75 ya. Nah, berikutnya kita akan bahas lagi ya, ini 75, akan saya miringkan biar kalian tahu pekerjaannya ya. Saya khawatir ketutupan saya sendiri malah. Ini ya jawabannya. Nah, sekarang kita akan lihat video berikutnya, kita akan membahas tentang kerucut. Ada gambar topi Pak Tani. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.